Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Kita yakin dan percaya Allah yang berdaulat dalam hidup kita adalah Allah yang kedahsyatannya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Kita mau angkat satu pujian, Kau Tetap Allah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang sudah Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan pagi yang indah ini ya Allah, kami kembali bersama-sama ingin menunaikan firman-Mu. Oleh sebab itu kami memperluangkan Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga sabda firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan, sungguh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami semua kuasa untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Selamat kita berjumpa kembali di dalam acara firman pada pagi hari ini, dan kita yakin bahwa Allah hadir di tengah ibadah pada pagi hari ini.
Kita bersama-sama akan bacakan firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Injil Lukas. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Namun saya membacakan ayat 17 kemudian melompat di dalam ayat 32 sampai 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Saya bacakan ayat 17 kemudian ayat 32 sampai 35. Demikian firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada mereka, apakah kamu bercakap sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka merah. Ayat kedua, kata mereka seorang muda yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati peristiwa seperti itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-pecahkan roti. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika minggu yang lalu kita sudah diberkati firman Tuhan dengan subtema kuasa kebangkitannya meneguhkan, maka pada hari ini kita kembali diberkati firman Tuhan dengan judul kuasa kebangkitannya memberi semangat baru. Saudara-saudara, peristiwa kematian Tuhan Yesus mempengaruhi dalam situasi kondisi para murid pada waktu itu. Para murid terguncang imannya, para murid diliputi dengan ketakutan, para murid mengalami kesedihan, mengalami situasi yang tidak mudah. Sebagaimana dalam bacaan kita tadi, Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 menceritakan bagaimana murid Tuhan Yesus yang bernama Kleopas dan temannya, di saat Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari Minggu itu, mereka justru memilih meninggalkan Yerusalem. Mereka menuju ke Emmaus. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada waktu perjalanan mereka ke Emmaus, Kleopas dan temannya, ketika sedang bercakap-cakap dan ketika Yesus hadir di dalam perjalanan mereka pun sampai tidak melihat. Oleh karena itu, di dalam 17 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu bercakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muda. Pernyataan ayat ini mencerminkan betapa Kleopas dan temannya sedang dikuasai suasana yang sedih, suasana yang muram, bahkan ada unsur kecewa. Mengapa, saudara? Oleh karena di dalam kata berikutnya ketika mereka bercerita kepada Tuhan Yesus, mereka sesungguhnya Mesias yang dinanti-nantikan itu diharapkan supaya menjadi pembebas bangsa Israel dari cengkeraman bangsa Romawi. Sementara Yesus mati, itulah yang membuat mereka sedih, mereka kecewa. Maka mereka memilih meninggalkan Yerusalem dan menuju ke Emmaus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari kisah bagian firman Tuhan ini, maka ada 3 hal yang memberkati kita semua. Di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah kemurungan, di tengah-tengah kekecewaan,
tengah kemurahan, bagaimana kuasa kebangkitannya memberi semangat yang baru. Yang pertama, saudara yang diberkati oleh Tuhan, supaya kita memberi semangat yang baru dan kuasa kebangkitannya, maka yang harus kita lakukan yang pertama, jangan meninggalkan persekutuan yang ada. Jangan meninggalkan persekutuan yang ada. Saudara-saudara, banyak orang seringkali berlaku seperti Kleopas dan temannya. Ketika ada kekecewaan, ketika ada kesedihan, maka cenderung menggunakan logika dan akalnya, lalu meninggalkan persekutuan yang ada. Pada saat yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita terus setia dalam persekutuan yang ada, disitulah berkat Tuhan akan dinikmati, disitulah berkat Tuhan akan dinyatakan. Kita akan beroleh kekuatan yang baru, kita akan mendapatkan pencerahan dengan firman Tuhan. Hati kita penuh dengan sukacita ketika kita boleh memuji-muji nama Tuhan, kita boleh menikmati hadirat Allah dengan puji-pujian yang boleh kita lantunkan. Kita bisa menikmati kuasa Tuhan, dan firman Tuhan disampaikan. Jadi hal yang pertama, supaya kita merasakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang mengubah kemurahan dengan menjadi semangat yang baru, jangan meninggalkan persekutuan. Hal yang kedua, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita harus meyakini bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup itu adalah Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Karena dia adalah Allah Immanuel. Di dalam ayat 15 tadi, saudaraku, dikatakan bahwa ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Di dalam Injil Matius pasal 28, saudaraku, di sana sudah dikatakan yang menegaskan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dikatakan demikian, dan ketahuilah, Injil Matius pasal 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah yang kita sembah betul Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati, Allah yang hadir dalam keadaan apapun juga, Allah yang menyertai setelah kondisi apapun yang sedang kita alami. Sehingga kalau Allah yang menyertai kita, maka Allah yang akan membimbing kita, mendampingi kita, menuntun kita, membawa kita, menghadapi setiap situasi sesuai apapun ke dalam sebuah kemenangan. Allah sudah bangkit, dan kuasa kebangkitannya sanggup memberikan semangat yang baru kepada setiap orang percaya, dengan catatan jikalau kita meyakini Yesus Kristus itu Allah yang maha hadir dalam kehidupan kita, Allah yang Immanuel. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saudara yang diberkati oleh Tuhan, supaya kuasa kebangkitannya betul-betul membangkitkan semangat yang baru dalam hidup orang beriman, undanglah Yesus di tengah-tengah kehidupanmu. Saudara, seperti Kleopas dan temannya, pada waktu itu ia mendesak supaya Yesus mau bersama-sama dengan mereka. Di dalam ayat 29 katakan, tetapi mereka saling mendesaknya, katanya, tinggal bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka mendesak Yesus untuk hadir. Dan apa yang terjadi ketika Allah dalam nama Tuhan Yesus ada di tengah-tengah
mereka. Bahkan ketika pada malam hari ini Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, disitulah mereka mulai sadar, mereka terbuka siapa yang bersama-sama dengan Dia. Ternyata Yesus, Allah yang sudah bangkit itu, tidak meninggalkan mereka. Tidak meninggalkan mereka. Dan Allah sungguh-sungguh membawa semangat yang baru di dalam kehidupan Kleopas dan temannya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah semua itu lalu kemudian yang berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Dia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Dia menerangkan kitab suci kepada kita? Hati mereka berkobar-kobar itu menunjukkan bahwa mereka memiliki semangat yang dipulihkan, semangat yang baru. Oleh karena Yesus ada di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang berkati oleh Tuhan, sebagai satu kesimpulan dari para renungan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, kita semua hari-hari ini masih dalam suasana merasakan kondisi yang tidak mudah, di mana wabah virus corona yang sampai detik ini belum dapat tertangani secara optimal. Sekalipun ada berita-berita yang menggembirakan, bahkan menyejukkan, karena banyak para pasien yang terpapar virus corona dipulihkan, disembuhkan. Sesuatu yang memberikan semangat dalam pengharapan kita. Tentu kita pun yakin bahwa wabah ini akan segera berlalu, dan semangat akan dipulihkan, semangat yang baru akan dimiliki oleh setiap orang beriman, bahkan orang-orang percaya, dengan catatan satu: jikalau kita tidak meninggalkan persekutuan yang ada. Hal yang kedua, jikalau kita selalu meyakini Allah dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu menyertai kita. Dan yang terakhir, mari kita undang Yesus ada dalam setiap kehidupan pribadi. Dan ketika tiga hal itu yang boleh kita lakukan, yakin dan pasti hari ini, hari esok, bahkan sampai Maranatha, kita terus juga semangat yang baru dalam menghadapi kehidupan apapun yang mengizinkan terjadi. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Sekalipun hamba-Mu sampaikan dalam waktu yang singkat, namun kami yakin kuasa kudus akan terus mengajarkan firman ini dalam setiap anak-anak-Mu yang lebih jauh dan lebih mendalam, sehingga kami tidak sekedar dalam tahap mengerti dan memahami, namun kami akan dibawa dalam satu tindakan dan perbuatan yang nyata. Karena kami percaya, ketika iman percaya kami sertai dengan perbuatan, maka iman kami menjadi sempurna. Terima kasih Bapa surga, kiranya kuasa kebangkitan-Mu memberi sesuatu yang baru bagi setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam satu nama yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dia yang mau mati gantikan kita, Dia yang membuat hidup kita begitu berharga. Kuasa kebangkitannya memberikan semangat baru dalam hidup kita. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki doa syafaat, karena kita percaya salibnya yang dapat menyempurnakan kita dan mukjizatnya nyata dalam hidup kita. Kita akan angkat saat pujian karena salib. Hanya Kau, hanya Kau Tuhan hidupku.
surga, kami bersehati menghampiri tahta suci-Mu, dan kami ini memohon atas perkenan-Mu. Namun kami sadar kami belum dengan keterbatasan, kekurangan dan kelemahan. Bahkan acap kali kami bertindak seperti akal dan kekuatan kami, sehingga terjalan kami melanggar titah-titah-Mu dan jatuh di dalam dosa. Ya Tuhan, ampunlah kami. Saat ini kami bersatu berdoa, khususnya untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Jika sampai saat ini, ya Allah, wabah virus corona belum dapat tertangani secara optimal. Oleh sebab itu kami terus memohon pertolongan Tuhan, khususnya untuk Presiden kami Bapak Jokowi beserta wakilnya, bahkan para menteri dan aparatur negara yang ada. Mari Tuhan, Engkau berikan satu semangat yang terus perbaharui di dalam mereka bersama-sama menanggulangi merebaknya wabah virus corona ini. Biarlah peraturan-peraturan yang dibuatnya boleh dilaksanakan dengan disiplin dan tertib bagi warga masyarakat Indonesia, sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami terus berdoa untuk para dokter, para medis yang menjadi garda terdepan dan pelayanan sosial ini, kemanusiaan ini, Tuhan. Kiranya Allah memproteksi dan kuasa dalam setiap mereka, agar di dalam tugas dan panggilan mereka dijauhkan dari segala wabah virus corona ini. Bahkan para pasien yang dilayaninya, yang dirawatnya, berangsur namun pasti, baik status ODP, PDP maupun yang terpapar. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka semua dipulihkan, disembuhkan. Bapa surga, kami juga berdoa untuk Jawa Tengah, untuk Kota Semarang, untuk Semarang Selatan, Lampir Tengah, Lampir Bijan dan sekitarnya. Bila hujan pertobatan, hujan kuasa dan kasih-Mu turun atas wilayah ini, setiap anggota masyarakat yang ada juga dijauhkan, diluputkan di segala wabah virus corona yang sedang merajalela ini. Terima kasih Bapa surga. Saat ini kami bersatu berdoa untuk jemaat Tuhan di gereja Putih yang Lampir Bijan ini. Kiranya Tuhan juga balas setiap mereka. Tuhan menaungi dengan tepat sayap-Mu. Tuhan mengolesi dengan kuasa darah-Mu secara pribadi, sehingga Tuhan kami percaya apapun sakit penyakit namanya, apapun virus yang saat ini sedang terjadi, dalam nama Tuhan Yesus dilewatkan dari seluruh jemaat-Mu, dan jemaat Tuhan diberkati dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Terima kasih Bapak, ajarkan mereka hari-hari yang termudah ini untuk mengandalkan Tuhan, percaya pada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, memberi semangat yang baru atas hidup mereka, sehingga mereka dijauhkan dari segala kekhawatiran, kecemasan dan kepanikan. Namun jemaat-Mu merupakan Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber pertolongan, Sang sumber perteduhan, Sang sumber perlindungan, dan Sang sumber keselamatan. Terima kasih Bapa surga. Akhirnya Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja Tuhan apapun denominasinya. Tuhan juga berkati dengan perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, proteksi kuasa darah-Mu, beserta anak keturunannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat bersama-sama kita berdiri dan kita akan doa berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya pada engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Damai
sampai selama-lamanya. Haleluya.